Di balik bintang-bintang yang berkelap-kelip, tersimpan kisah seorang ulama jenius yang karyanya mengubah cara umat Islam memahami waktu dan arah kiblat. Siapakah dia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Minang Mustika Jaya. Pada video kali ini, kita akan membahas sosok Syekh Tahir Jalaluddin, seorang ulama terkemuka di Asia Tenggara yang berjasa besar dalam bidang astronomi Islam. Mari kita telusuri kisah inspiratif beliau. Di Nusantara, sejarah tak hanya tertulis di tanah pada prasasti-prasasti kuno atau dalam cerita-cerita yang diturunkan dari generasi ke generasi. Sejarah kita juga terukir di langit, dalam pergerakan bintang dan planet yang menjadi saksi bisu perjalanan panjang peradaban ini. Tapi juga di langit. Langit yang sama yang kita pandang hari ini, telah dipandang oleh para leluhur kita berabad-abad lalu. Jauh sebelum era modern, dengan segala kecanggihan teknologi dan ilmu pengetahuan, leluhur kita menatap bintang, dengan mata telanjang, penuh kekaguman dan rasa ingin tahu. Untuk mencari arah dan membaca musim, bintang-bintang adalah kompas mereka, kalender mereka, dan juga penuntun dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dari tradisi agung ini, dari pemahaman mendalam tentang alam semesta, lahir Syekh Tahir Jalaluddin, seorang tokoh yang patut kita teladani. Ulama sekaligus ahli falak, seorang cendekiawan yang menguasai ilmu agama dan ilmu astronomi. Ia menghubungkan iman dan ilmu pengetahuan, melihat keduanya sebagai dua sisi mata uang yang saling melengkapi. Membuktikan bahwa langit adalah jendela, sebuah gerbang yang membuka wawasan kita, mengenal kebesaran Tuhan. Bahwa di balik keindahan dan keteraturan alam semesta, terdapat tanda-tanda kekuasaan Sang Pencipta. Lahir di Minangkabau, tanah yang kaya akan budaya dan tradisi, cakrawala pikirnya melampaui kampung halaman. Ia menjelajah dunia, menimba ilmu dari berbagai sumber, dan membawa pulang pengetahuan yang bermanfaat bagi umat. Ia sadar, ibadah seperti salat dan puasa, yang merupakan pilar penting dalam agama Islam, butuh perhitungan akurat. Perhitungan yang tidak bisa dilakukan hanya dengan perkiraan semata. Arah kiblat, yang menjadi patokan bagi umat muslim di seluruh dunia saat melaksanakan salat. Waktu salat yang berbeda-beda setiap harinya sesuai dengan pergerakan matahari, awal Ramadan, bulan suci yang ditunggu-tunggu oleh seluruh umat muslim. Semua itu menuntut ilmu falak, ilmu yang mempelajari pergerakan benda-benda langit, ilmu benda langit, ilmu yang menjadi jembatan antara duniawi dan ukhrawi. Syekh Tahir menjadikan rasa ingin tahu, semangat untuk terus belajar dan menggali ilmu pengetahuan, sebagai jalan mendekatkan diri pada Tuhan. Baginya, ilmu adalah sarana untuk memahami kebesaran dan keagungan Sang Khalik. Ia membaca kitab suci, Al-Quran, dengan penuh penghayatan, dan kitab alam sekaligus. Ia mengamati fenomena alam dengan seksama, mencari hikmah dan pelajaran di setiap kejadian. Perjalanannya membuktikan bahwa agama dan sains bukanlah dua hal yang bertentangan. Agama dan sains bisa berjalan seiring. Keduanya dapat saling memperkaya dan memperkuat, asalkan didasari dengan niat yang tulus dan pemahaman yang benar. Ia adalah jembatan antara tradisi Islam, dengan segala kekayaan nilai dan ajarannya, dan kearifan lokal Nusantara. Ia mampu mengintegrasikan keduanya, menciptakan harmoni yang indah dan bermakna. Dengan pena, buku dan teleskop sederhana, alat-alat yang menjadi sahabat setianya, ia menantang keterbatasan zaman. Ia berani berpikir kritis, berinovasi, dan memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan ilmu pengetahuan. Perjuangannya penuh tantangan, tidak selalu berjalan mulus, bahkan penjara, menjadi bagian dari perjalanan hidupnya. Tapi semangatnya tak pernah padam. Keyakinannya pada kebenaran dan ilmu pengetahuan, membuatnya tetap teguh dan pantang menyerah. Ilmu pengetahuan baginya adalah cahaya, penerang dalam kegelapan, yang menerangi ibadah dan akal budi. Cahaya yang membimbing manusia menuju kebenaran dan kebahagiaan. Hari ini, kita mengenang jejaknya, jejak seorang ulama dan ilmuwan besar, dari Minang hingga bintang-bintang. Kisah hidupnya menjadi inspirasi bagi kita semua. Warisannya mengajak kita untuk tidak pernah berhenti belajar dan mencari tahu, untuk terus belajar dan bertanya. Karena dengan ilmu pengetahuan, kita bisa meraih kemajuan dan memberikan manfaat bagi sesama. Ia membuktikan, langit bukanlah batas, melainkan sebuah arena yang luas untuk menjelajahi ilmu pengetahuan, melainkan awal petualangan ilmu.
petualangan yang tidak akan pernah berakhir, selama kita memiliki semangat untuk terus belajar dan berkarya. Mari kita selami kisahnya lebih dalam, menggali inspirasi dari perjalanan hidupnya yang penuh makna. Inilah kisah seorang ulama, seorang intelektual yang berdedikasi tinggi pada ilmu pengetahuan, yang juga ilmuwan. Seorang sosok yang patut kita banggakan dan teladani. Seorang pejuang dengan senjata, bukan pedang atau tombak, pena dan ilmu. Senjata yang lebih ampuh dari apapun, untuk melawan kebodohan dan ketidakadilan. Jejaknya membentang, melintasi ruang dan waktu, warisannya abadi. Ia akan terus dikenang sebagai salah satu tokoh penting dalam sejarah Islam dan ilmu pengetahuan di Nusantara. Cahaya ilmunya masih menerangi Nusantara, memberikan harapan dan inspirasi bagi generasi penerus bangsa. Syekh Tahir Jalaluddin, seorang tokoh yang kelak akan memberikan sumbangsih besar bagi pemikiran Islam di Nusantara, lahir di sebuah nagari yang indah, tepatnya di Ampek Angkek, Bukit Tinggi, pada tahun 1969. Sebuah era yang menyimpan banyak cerita. Tumbuh di keluarga ulama terkemuka, ia mewarisi tradisi keilmuan yang kuat. Sejak kecil, ia dikelilingi diskusi agama yang mendalam, perdebatan intelektual yang membangun, dan semangat belajar yang tak pernah padam. Semangat ini membara dalam dirinya. Tak puas dengan ilmu yang didapat di kampung halaman, ia merasa terpanggil untuk mencari lebih. Ia memutuskan untuk merantau. Sebuah perjalanan panjang menantinya. Mengikuti tradisi Minangkabau yang kaya, ia ingin menimba ilmu sebanyak mungkin, dan membentuk dirinya menjadi pribadi yang berpengetahuan luas. Setiap tempat yang ia singgahi dalam perantauannya menjadi sekolah baru, sumber ilmu yang tak ternilai harganya. Ia belajar dari banyak guru yang alim dan bijaksana, menyerap setiap pelajaran dengan tekun. Ia menyerap ilmu agama sedalam-dalamnya, memahami ajaran Islam dengan pemahaman yang komprehensif. Tak hanya itu, ia juga mendalami matematika dan bahasa, membuka cakrawala pengetahuannya semakin lebar. Siang berguru kepada para ulama, malam membaca kitab-kitab, tak kenal lelah. Waktunya diisi penuh untuk menambah wawasan, memperluas pemikiran, dan memperdalam keimanan. Pengalaman merantau membentuknya jadi pribadi yang terbuka terhadap perbedaan. Ia menghargai perbedaan pendapat, dan memahami keragaman budaya yang ada di sekitarnya. Ia melihat bagaimana Islam berakulturasi dengan kearifan lokal di berbagai daerah yang ia kunjungi. Semua pengalaman berharga ini menjadi fondasi yang kokoh bagi kebesarannya di masa depan. Perjalanan di Nusantara adalah pemanasan sebelum ia melangkah ke panggung dunia yang lebih luas. Ia sadar betul bahwa ilmu harus disampaikan dengan bijak, disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Akar Minangkabau yang kuat dan pengalaman merantau yang kaya membuatnya siap untuk menimba ilmu di pusat peradaban Islam, yaitu Mekah Al-Mukarramah. Ia membawa semangat belajar tanpa batas, tekad yang membaja, dan harapan yang membumbung tinggi. Setiap langkahnya dalam perjalanan ini adalah pencarian makna yang lebih dalam tentang kehidupan dan kebenaran. Ia ingin menjadi manusia yang utuh, berilmu pengetahuan yang luas dan beriman yang teguh. Perjalanan intelektualnya yang sesungguhnya baru saja dimulai, sebuah perjalanan yang akan mengubah hidupnya dan memberikan dampak besar bagi dunia. Dari tanah Minangkabau yang subur, ia menatap dunia dengan penuh keyakinan dan harapan. Langkahnya mantap menuju Mekah, membawa harapan besar untuk meraih ilmu dan keberkahan. Di usia 12, Syekh Tahir, seorang anak yang ingin tahu dan semangat belajar, memulai perjalanan yang mengubah hidupnya. Ia berangkat ke Mekah. Mekah, pusat keilmuan Islam dunia, sebuah kota yang menjadi tujuan utama bagi para pencari ilmu dari seluruh penjuru dunia. Disinilah, tradisi intelektual Islam berkembang pesat. Ia belajar dari ulama besar, para cendekiawan yang memiliki pengetahuan mendalam tentang agama dan sains. Termasuk Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, seorang ulama terkemuka dari Tanah Minang, yang memiliki pengaruh besar dalam dunia Islam pada masa itu. Di bawah bimbingan gurunya, dengan penuh kesabaran dan dedikasi, ia mendalami ilmu agama, mempelajari berbagai disiplin ilmu keislaman. Dan di antara semua ilmu yang dipelajarinya, ia menemukan ketertarikan yang mendalam dan jatuh cinta pada ilmu falak atau astronomi Islam. Ia terpesona oleh keteraturan langit, oleh keindahan dan kompleksitas alam semesta. Dan ia juga tertarik pada kaitannya dengan ibadah, bagaimana ilmu falak dapat membantu menentukan waktu salat dan arah kiblat. Belajar falak di Mekah menuntut ketekunan dan matematika kuat, karena ilmu ini melibatkan perhitungan yang rumit dan pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip matematika.
Ia mempelajari teori dan praktik, menggabungkan pengetahuan teoretis dengan pengalaman praktis. Mengamati langit, dengan menggunakan alat-alat sederhana yang tersedia pada masa itu. Mencatat posisi bintang, dengan cermat dan teliti, membuat catatan astronomi yang berharga. Dan menghitung rumus-rumus astronomi, dengan menggunakan matematika sebagai alat untuk memahami alam semesta. Setiap angka baginya adalah cara memahami hukum Tuhan, sebuah jalan untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta melalui pemahaman tentang ciptaannya. Setelah Mekah, merasa haus akan ilmu pengetahuan, ia melanjutkan ke Universitas Al-Azhar, Kairo. Di Mesir, sebuah pusat peradaban kuno dan modern, ia mengenal metode falak modern, yang lebih canggih dan akurat. Dan karya astronom Eropa, membuka wawasannya tentang perkembangan ilmu pengetahuan di dunia barat. Ia menguasai ilmu falak klasik dan modern, menggabungkan tradisi intelektual Islam dengan penemuan-penemuan ilmiah modern. Dengan bekal ilmu yang mendalam dan wawasan yang luas, ia siap membawa cahaya ilmu ke Nusantara, tanah kelahirannya. Pengalaman di dua pusat dunia ini membentuknya jadi ilmuwan tangguh, seorang intelektual yang memiliki integritas dan komitmen terhadap kebenaran. Ia pulang membawa pengetahuan baru untuk tanah air, dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi kemajuan bangsa. Ilmu falak kini menjadi senjatanya, alat untuk memahami alam semesta dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Ia siap menerangi Nusantara dengan ilmu dan iman menjadi Plate Solon Ostatel. Kembali ke Nusantara, Syekh Tahir membagikan ilmunya. Ia melihat banyak masjid salah arah kiblat, hanya berdasarkan tradisi. Ia menulis Natijatul Umur, buku panduan menentukan kiblat dengan tabel posisi matahari. Dengan logaritma, ia menyederhanakan perhitungan rumit jadi mudah dipahami. Karyanya menyebar luas, jadi rujukan utama di Indonesia dan Malaysia. Banyak masjid mengoreksi arah kiblat berkat kitab ini. Ia membuktikan matematika modern bisa menyempurnakan ibadah. Angka-angka dalam karyanya jadi penunjuk lurus ke Ka'bah. Syekh Tahir juga memberi kepastian waktu salat. Ia menulis kitab jadwal pati kiraan, jadwal waktu salat permanen untuk berbagai kota. Dengan logaritma, ia menghitung waktu salat dengan presisi. Karyanya jadi dasar kalender dan jadwal imsakiyah hingga kini. Ia menyatukan standar waktu salat di Nusantara. Perhitungannya membantu penentuan awal bulan Hijriah. Ia mengajarkan, ibadah butuh keyakinan dan ilmu. Presisi adalah bagian dari kesempurnaan beribadah. Perjuangan Syekh Tahir tak selalu mulus. Pemikirannya yang maju dianggap ancaman oleh pemerintah kolonial Belanda. Ia aktif di gerakan kaum muda, menyerukan pembaharuan Islam dan kemajuan lewat ilmu. Majalah Al-Imam yang ia terbitkan diawasi ketat, dianggap menumbuhkan nasionalisme. Tahun 1927, ia ditangkap dan dipenjara dengan tuduhan palsu. Penjara jadi ujian terberat, tapi semangatnya tak pernah padam. Ia tetap teguh, yakin kebenaran akan menang. Pengalaman pahit ini justru mengukuhkan posisinya sebagai pejuang ilmu. Ia melawan kebodohan dan penindasan dengan keteguhan. Ilmunya tetap menyala, meski di balik jeruji. Syekh Tahir wafat tahun 1956, tapi warisannya abadi. Ia meninggalkan teladan semangat belajar tanpa batas. Ia membuktikan ulama bisa jadi ilmuwan besar. Karyanya jadi rujukan ahli falak modern di Indonesia dan Malaysia. Namanya diabadikan di institusi pendidikan dan observatorium. Warisan terbesarnya inspirasi bagi generasi muda untuk mencintai ilmu dan agama. Kitab-kitabnya adalah harta karun intelektual Nusantara. Semangat integrasi ilmu agama dan umum adalah kunci masa depan. Kisahnya mengajarkan langit bukan batas, tapi awal petualangan. Ia adalah bintang yang tak pernah padam, menerangi jalan generasi mendatang. Demikianlah kisah inspiratif Syekh Tahir Jalaluddin. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan update video terbaru. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.